Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meluritna Tiurangi Islam Madinah dengan NIM 190141761 dari kelas 4F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Nur Fitriani MPD. Dalam video ini, saya akan memaparkan instrumen tes yang telah saya buat. Jadi saya membuat soal uraian dengan ranah kognitif C4 sampai C6 kelas 4 SD muatan pelajaran IPA. Untuk instrumen tes yang pertama saya membuat pada kelas 4 SD semester 1 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsa pada muatan pelajaran IPA dengan indikator 3.6.1 menjelaskan cara menghasilkan bunyi dan 4.6.1 menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi. Aspek yang saya ambil adalah aspek kognitif pada C4 dengan kriteria soal mengaitkan, menguraikan, menganalisis, dan membandingkan. Dalam aspek kognitif C4 ini saya membuat 4 soal. Yang pertama, kriterianya mengaitkan. Bagaimana kaitan bunyi dengan kehidupan manusia di bumi? Jadi, peserta didik diharapkan dapat mengaitkan bunyi tersebut dengan kehidupan manusia di muka bumi. Kemudian yang kedua, kriterianya menguraikan. Soalnya, apakah benda yang bergetar dapat menimbulkan bunyi? Kemudian, bagaimanakah prosesnya? Jadi, siswa diharapkan dapat menguraikan bagaimana benda bergetar tersebut dapat menimbulkan bunyi dan bagaimana prosesnya. Yang ketiga, kriterianya menganalisis. Soalnya, apa yang menyebabkan getaran dapat menimbulkan gelombang bunyi di udara? Jadi, siswa diharapkan dapat menganalisis persoalan tersebut. Persoalannya yaitu yang menyebabkan getaran dapat menimbulkan bunyi di udara. Yang terakhir, kriterianya membandingkan. Soalnya, apakah cepat lambat bunyi di setiap benda, yaitu padat, cair, dan gas itu sama? Jadi, siswa dapat membandingkan cepat lambat tersebut pada benda padat, cair, dan gas. Kemudian instrumen tes yang kedua saya membuat pada kelas 4 semester 1 tema 2 selalu berhemat energi dan subtema 1 sumber energi dengan muatan pelajaran IPA. Indikatornya 3.5.1 menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dan 4.6.1 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari. Aspek yang saya ambil adalah aspek kognitif pada C5. Kriteria soalnya membuktikan, menyimpulkan, dan memberi argumentasi. Dalam aspek kognitif C5 ini saya membuat 3 soal. Yang pertama, kriterianya membuktikan. Soalnya, bacalah pernyataan di bawah ini, tanda kutip, panas matahari mengakibatkan air laut menguap, tanda kutip. Apakah pernyataan tersebut benar-benar terjadi? Jadi di sini peserta didik diharapkan dapat membuktikan apakah hal tersebut benar-benar terjadi dengan melalui literasi atau cara lainnya. Kemudian yang kedua, kriterianya menyimpulkan. Soalnya, simpulkanlah mengenai pentingnya energi matahari menurut pendapat Anda. Nah, nomor 2 ini peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan mengenai pentingnya energi matahari, tetapi menurut pendapat sendiri. Kemudian yang ketiga, kriterianya memberi argumentasi. Soalnya, menurut Anda, apakah matahari dapat berperan dengan baik dalam proses fotosintesis? Soal ketiga ini peserta didik diharapkan dapat memberikan sebuah argumentasi apakah matahari tersebut dapat berperan
berperan dengan baik dalam proses fotosintesis. Dan yang terakhir, instrumen tes yang ketiga. Saya membuat pada kelas 4 semester 1 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup dan subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku dengan muatan pelajaran IPA indikator 3.8.1 mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. 4.8.1 melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan aspek kognitif C6. Kriterianya merencanakan, menciptakan, dan mengarang. Dalam aspek kognitif C6 ini saya membuat 3 soal. Yang pertama, kriterianya merencanakan. Soalnya bagaimana nantinya jika tanaman padi menjadi langka di daerah kita? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Peserta didik diharapkan dapat merencanakan bagaimana mengatasi kelangkaan padi pada daerah kita. Yang kedua, kriterianya menciptakan. Soalnya buat dan ciptakanlah keseimbangan lingkungan yang baik menurut Anda. Jadi peserta didik diharapkan dapat menciptakan keseimbangan lingkungan yang baik. Yang terakhir, kriterianya mengarang. Soalnya bagaimanakah cara kita sebagai anak bangsa untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. Jadi soal nomor 3 ini peserta didik diharapkan dapat mengarang bagaimana cara kita sebagai anak bangsa agar dapat menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itulah hasil instrumen tes yang telah saya buat dan itulah yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.